Ya, sebenarnya saya ini hanya wanita biasa saja. Yang luar biasa itu adalah suami saya. Ya. Jadi istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Saya kepingin, karena saya lihat pelayanannya Pak Paulus seperti itu, saya kepingin saya juga menjadi mahkota kebanggaannya. Oke, jadi saya sudah punya prinsip dari firman Tuhan, dan ini juga kemurahan Tuhan ya. Jadi di dalam Amsal 12 ayat 4 itu dikatakan, an excellent wife is the crown of her husband, ya kan? Jadi istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ayat ini yang menjadi prinsip hidup saya sebagai istri. Istri harus seperti apa? Saya punya karakter lebih keras ya, lebih dominan, lebih wow gitu. Suami saya sedikit lembut, tapi bukan berarti dia nggak punya prinsip. Dia prinsip Kuat banget. tulen banget, kuat. Pokoknya sudah A nggak bisa B. Agak Harus kita Pak Paulus bujuk gitu ya. juga dulu ya. Ya agak keras kepala, maunya sendiri Ya. itu udah pasti ya. Tetapi itu kan bisa kita menyesuaikan diri. Kalau itu benar nggak apa-apa, kita dukung. Kalau itu memang salah, kita juga harus keras untuk patahkan bahwa itu salah. Ya kadang-kadang seperti itu. Kita semua belajar. Jadi istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Ingin saya juga menjadi mahkota kebanggaannya, bukan cuma dia saja, pelayanannya saja yang menghias dirinya, tetapi saya harus jadi mahkota dari suami saya gitu loh. Bagaimana caranya? Saya mempelajari cakap. Kata cakap di sini, kata Tuhan cakap. Cakap itu apa? Saya coba cari cakap apa? Cerdas, cermat, ya kan? Lincah, Everything you're rajin. not ya. No, joking. Semuanya yang saya harus lakukan di dalam kata cakap. Cakap serba bisa cakap, gitu. semuanya harus bisa. Dan saya melakukan itu, gitu. Saya melakukan baik dalam pelayanan, keluarga, anak-anak, semua saya melakukan segala sesuatu the best, yang terbaik. Terbaik buat mereka, walaupun perlu pengorbanan saya akan korbankan semuanya demi Mereka. prioritas terbaik itu. Jadi saya selalu berusaha yang terbaik. Karena kalau ada cakap berarti ada kata tidak cakap. Kata tidak cakap itu efeknya adalah mengeringkan atau membusukkan tulang suaminya. Itu maksudnya istri yang always put the husband down. Istri yang mungkin kurang mengerti atau memahami atau kurang punya pengetahuan bagaimana dia harus sebagai istri yang cakap. Jadi opposite-nya cakap adalah tidak cakap. Oke, bukan istri yang pelongo-pelongo. Ya, bukan istri yang pelongo-pelongo ya. Nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ya, berarti istri ya. yang Kalau yang cakap tidak kan- mau usaha. Yang Baik. cakap itu everything brilliant. Iya, yang cakap tuh serba bisa, yang nggak cakap berarti Tidak serba bisa nggak apa-apa. Ya, jadi kebalikannya gitu, opposite. Ya berarti ini visinya tetap sama lah, garis besarnya pelayanan tetap. Ya. Tapi Bu Yaya nggak pernah yang, aduh visi saya tuh nggak mau di pelayanan. Pengen deh gitu. Saya tuh maunya jadi businesswoman atau saya tuh mau jadi dokter gigi. Kenapa sih saya harus ikut-ikut kamu terus, tuh nggak pernah ada ya. Mungkin memang panggilan hidup mama pun Nggak pernah. di ministry ya. Karena tadi waktu kita sudah keputusan untuk menikah, kita ketemu di sekolah kita terus keputusan menikah, semua yang lalu udah dipatahkan, dikubur dalam-dalam, nggak pernah lagi noleh ke belakang sedikit pun, nggak pernah. Termasuk Jadi, teman-teman ada reuni, ada apa, saya nggak gubris, saya nggak mau kumpul lagi. Artinya cut off semuanya, dan benar-benar cut off, nggak pernah mulai lagi sampai hari ini 30 Karena tahun. takut kembali atau karena merasa it's just not my world anymore gitu ya? Enggak, karena sudah komitmen. Komitmen saya pada diri saya, komitmen kepada Tuhan. Saya nggak takut apapun. Jadi memang itu komitmen. Saya merasa langkah yang saya ambil hari ini adalah langkah yang tepat dan benar dan baik. Untuk apa saya kembali ke tempat sampah? Gitu. Kalau saya sudah punya apartemen bintang 5. Asik. Jadi ibu tuh memang ketika bilang, Tuhan aku berikan hidupku buatmu dari umur 17 sampai sekarang benar-benar full 100%. Ya. Hidup Bu Yaya buat Tuhan, luar biasa. Kenapa Ibu Yaya nggak pernah putus asa walaupun ada kerusuhan Ambon, walaupun ada masa-masa di mana kita nggak punya makan, walaupun ada masa-masa di mana Ibu tidak diperhatikan oleh Pak Paulus karena Pak Paulus gila pelayanan, walaupun waktu itu Bapak Paulus sakit keras. Apa yang bikin Ibu tetap bertahan
bilang, Tuhan apapun yang terjadi aku akan ikut Engkau, karena saya tahu itu nggak gampang. Nggak gampang. Buat saya komitmen kepada siapa itu yang paling penting. Kepada siapa Anda berkomitmen? Saya berkomitmen kepada Tuhan yang panggil saya. Saya ada panggilan Tuhan, Tuhan yang pilih saya. Dari tadi yang saya bilang, kenapa saya ada di Sakti, kenapa saya ada di sekolah teologi, ya karena saya sudah tahu Tuhan sudah punya rencana buat saya. Ada hal yang baik yang Tuhan lihat, yang bisa melihat kebaikan saya di dalam yang terkecil, yang tersembunyi hanya Tuhan. Dan I trust Him 100%. Waktu saya trust Tuhan dan saya berkomitmen, itu yang full, nggak ragu-ragu lagi, because I know Him gitu loh. Even when things get hard, can you say He's kind? Ya. Bisa percaya Tuhan. Ya. Walaupun waktu suami ibu sakit, mama nggak marah-marah. Tuhan is everything buat saya. Saya bergantung sepenuhnya kepada Dia sejak usia itu. Saya bergantung kepadanya. Dan Dia sahabat saya, Dia teman karib saya, Dia segalanya buat saya. What if at that point of life, ketika papa sakit, ini jiping ya, Tuhan ambil papa, padahal mama udah waktu itu kan pernah negosiasi gitu kan. What if God didn't answer your prayer and that is gone? Saya juga tahu persis kedaulatan Tuhan. Whatever Tuhan mau lakukan dalam hidup saya, saya ini Tuhan punya. Jadi saya nggak berkuasa atas diri saya sendiri. Saya percaya kepada kedaulatan Tuhan dan saya terima itu. Apa saja saya harus siap. Waktu saya kehilangan anak saya di hutan Airin, saya seperti blank, nggak bisa apa-apa. Seharusnya saya bisa berteriak, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu, kenapa begini. Nggak pernah, saya seperti blank. Saya cuma pikir semua hanya karena Tuhan. Tuhan atur segalanya. Kalau toh Airin pada waktu itu hilang, ya hilang sudah, saya bagaimana, urusannya Tuhan. Jadi dari dulu itu prinsip Ibu Yeye juga ya? Jadi Tuhan yang atur hidup saya segalanya. Jadi you know that everything is from God and for God. Even if Irene is gone or Dad is gone, God will take care of me. Gitu. And you will not feel kayak benci Tuhan, kesel, komplain, not at all, zero, komplain. Nggak ada. Gila. Saya setiap hari suka tulis Amazing. Buku harian dari sejak pacaran sampai sekarang. Kemudian satu kali papa mau coba lihat kan, semua buku harian itu dibaca sampai ada dari tahun berapa tuh? 87, 85 ada. Saya lahir. Ya, sudah ada. Jadi itu sudah ada yang dimakan ayam dulu kan, itu dibaca lagi sama papa di kantor, dilihat. Terus dia bilang, bagus sekali, ini bisa dibikin buku di sejarah. Terus saya bilang, apa yang kamu dapat di situ untuk jadi pelajaran? Satu hal yang saya dapat dari buku harianmu, tidak ada complaining. Wow. Ya, seperti kita nggak punya makanan waktu itu, kita difitnah, kita dibully orang, kita dikhianati, nggak ada yang bilang Tuhan kenapa ini begini, itu nggak pernah ada. Kenapa saya nggak punya uang, kenapa saya kelaparan, kenapa saya nggak bisa melahirkan anak saya, kenapa saya gini, nggak pernah ada kata complaining. Dan itu adalah rahasia kita sukses. Nggak komplain sama Tuhan waktu things goes wrong ya. Itu luar biasa loh, itu sangat susah untuk dilakukan gue. Apalagi you already depend on God, everything is in God's hands. When everything goes wrong, padahal sudah depend on God, kan pasti pilihannya adalah gimana sih Tuhan, saya sudah trust you, I already trust you, this is what I get after I trust you. Nggak pernah menyalahkan Tuhan, karena saya percaya kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan melakukan ini, mengizinkan ini, berarti itu baik di mata Tuhan. Dan Tuhan akan take care. Terjadinya sama itu Tuhan akan take care. Dan kalau itu terjadi karena kesalahan kita, kita harus evaluasi diri. Gitu loh, bukan Tuhan. Satu hal yang waktu saya berdoa papa cancer, banyak sekali vonisnya, saya masuk ke kamar mandi, kemudian saya mulai berlutut di toilet, saya berdoa, Tuhan, saya sudah melakukan banyak sekali dan saya melakukannya yang terbaik. Saya bisa berdoa begitu kepada Tuhan karena memang Tuhan juga tahu lah, saya sudah everything is for Him gitu loh. Hidup saya ini buat Dia gitu. Apa yang saya lakukan, saya usahakan yang semampu saya, sebaik-baiknya, tulus. Nah, sekarang Tuhan
sudah izinkan hal ini terjadi, cancer gitu kan. Saya bakalan kehilangan nih, karena waktu itu konsepnya cancer mati gitu kan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan ambil dulu dong. Jadi doa saya seperti itu, bukan Tuhan kenapa begini, Tuhan tahu saya ini gini, enggak. Saya Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik, apa segala macam. Ini Tuhan mau panggil dia ya, gitu. Kayaknya aku belum siap deh. Jadi doa saya itu seperti itu, kayaknya aku belum siap deh. Bukan yang Tuhan jangan dong, Enggak. apa-apaan sih Tuhan, Enggak. kenapa suami aku sih, aku kan udah begini Tuhan, kenapa Enggak, nggak begini? bukan begitu. Jadi saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah melakukan ini yang terbaik. Kalau Tuhan mau panggil dia hari ini, saya belum siap. Saya belum siap karena kita baru memulai panti asuhan, baru mulai pelayanan yang besar ini, kepercayaan semua dan lain sebagainya. Saya nggak siap sendiri. Kalau bisa, jangan dong, gitu. Kalau bisa. Jangan dong dipanggil, saya belum mau, saya nggak mampu jalanin ini semua. Sudah selesai itu, Tuhan jawab. Tuhan bilang, sebenarnya sih ini hanya lewat aja. Something yang you have to experience. Ya, but sesuatu yang untuk not the end. mendewasakan atau memurnikan imanmu gitu loh. Jadi dia bilang, ini sebenarnya cuma kamu lewat aja kok. Seperti, saya kan nggak ngerti lewat aja apa maksudnya gitu kan. Seperti waktu Abraham bawa Ishak ke gunung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang, bahkan ujung pisau aja tidak menyentuh si Ishak. Gitu loh. Terus maksud Tuhan apa? Ya Paulus bisa kemo, bisa radiasi, tetapi side effect dari semuanya itu dia tidak akan alami. Dia tidak akan merasakan kesakitan, gemetar, kelaparan, botak, atau muntah-muntah, kurus gitu kan. Dia tidak akan mengalami itu. Dan ternyata benar, waktu kita selesai radiasi, selesai kemo tiap hari itu, orang kan harusnya lemes, lenger gitu ya. Kita malah justru jalan-jalan di Singapura itu, dari satu mall ke mall yang lain. Saya ikut juga, itu luar biasa ya. Iya, jadi jalan-jalan, nanti lihat dia sudah capek, kita pulang sampai rumah, kita tidur. Besok pagi begitu lagi. Jadi selama 3 bulan kita melakukan hal seperti itu, dan itu amazing. Setelah kejadian itu lewat, ternyata benar saya lihat iman kita loncat. Dari situ memulai pelayanan ini lebih dengan pasti, foundation yang kuat ya, karena lebih pasti. you know that God take care of you. Gitu ya. Karena kita tahu segala sesuatu Tuhan campur tangan di dalamnya. Jadi nggak dengan kekuatan kita. Bagaimana kita melakukan pelayanan ini sampai sekarang, sampai seperti ini? Kita menikmati sekali. Karena yang kerja bukan kita. Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Saya nggak kerja buat Tuhan sampai setengah mati gitu loh. Ngapain? Ya kan? Tapi Tuhan dengan saya, dengan kita bekerja bersama-sama, jalan together.